Halo para investor saham yang luar biasa. Selamat datang di channel Wawasan Cerdas. Sebelum kita mulai ngegas, cek video kami sebelumnya, part 1, agar pembahasannya nyambung ya. Hari ini kita bakal ngebongkar realita yang lumayan bikin kaget di balik euforia saham energi hijau. Biar channel ini terus bisa ngasih analisis tajam buat kalian, jangan lupa klik tombol hype, lalu like, share, dan pastinya subscribe dong. Dan ingat, kita di sini selalu berpegang teguh pada satu mantra utama. Investasi dengan wawasan yang cerdas selalu memberikan tingkat pengembalian atau bunga yang paling baik. Betul kan? Jadi, mari kita selami bareng-bareng topik hari ini dan lihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar bursa kita. Oke, hari ini kita bakal ngebedah 4 hal penting. Pertama, awas ilusi keuntungan saham. Kedua, 4 fase lembah kematian. Ketiga, 2 risiko siluman mematikan. Dan yang keempat, strategi investasi paling aman. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Awas ilusi keuntungan saham. Kalian pasti sering merhatiin kan situasi kayak gini? Pas ada perusahaan tambang tradisional ngumumin proyek raksasa, misalnya amonia hijau. Wah, pasar langsung heboh. Investor retail biasanya langsung FOMO. Baru juga keluar berita nota kesepahaman sedikit, mereka udah mikir, wah multi-bagger nih. Tapi, realita di mata investor institusional tuh jauh lebih dingin loh. Mereka tahu persis kalau pengumuman itu artinya perusahaan lagi siap-siap buat bakar uang gila-gilaan selama 4-7 tahun ke depan. Dan tebak, bakal ada 0 rupiah pendapatan dari proyek hijau itu. Ya bener-bener 0. Ini tuh risiko padat modal yang ekstrim banget. Nah, realita pahit ini bawa kita ke bagian kedua, 4 fase lembah kematian. Di dunia keuangan korporasi, perjalanan berdarah-darah buat nyari untung dari energi hijau ini dikenal dengan sebutan The Valley of Death. Ada 4 titik kritis di sini, mulai dari fase pra-proyek yang kita sebut The Golden Trap, lalu masuk ke The Capex Sinkhole di tahun pertama sampai ketiga, berlanjut ke The Yield Drought di tahun keempat sampai keenam, dan kalau mereka beruntung selamat, barulah tiba di The Structural Alpha. Yuk kita bedah satu-satu biar makin kebayang. Fase pertama, The Golden Trap, alias jebakan kelimpahan. Fase ini terjadinya persis sebelum mega proyek dieksekusi. Perusahaan tambang biasanya lagi tajir-tajirnya nih, lagi nikmatin rezeki nomplok dari siklus harga batu bara atau migas yang lagi tinggi. Arus kas mereka luber-luber, utang kecil, dan rajin banget bagi-bagi dividen jumbo. Nah, pas lagi di puncak kejayaan inilah, manajemen biasanya ngumumin visi hijau mereka. Pasti pasar sorak-sorai tepuk tangan dong. Tapi, secara nggak sadar, ini tuh cuma ilusi manis sebelum tagihan aslinya bener-bener datang menerkam. Terus, boom! Realita menghantam di fase 2, The Capex Sinkhole. Begitu proyek mulai jalan di tahun pertama sampai ketiga, perusahaan harus ngeluarin belanja modal alias Capex sampai triliunan rupiah di muka. Buat apa? Ya buat beli turbin, mesin elektrolyzer, dan lain-lain. Karena kas internal jelas nggak cukup, mereka terpaksa narik utang bank atau nerbitin obligasi hijau. Efek dominonya, rasio utang meroket gila-gilaan dan beban bunga mulai mencekik laba kotor. Dan yang paling bikin nyesek buat investor, demi nombokin ini semua, manajemen terpaksa mangkas dividen habis-habisan. Akibatnya gampang ditebak, investor tradisional yang tadinya ngincer dividen bakal panik dan jual rugi sahamnya. Udah jatuh, tertimpa tanggar. Itu kira-kira gambaran fase 3, The Yield Drought atau palung paceklik di tahun keempat sampai keenam. Di titik ini, pabrik hijaunya kan masih tahap uji coba. Jadi pendapatan dari sisi hijau masih 0 besar. Sementara itu, arus kas dari bisnis batubara yang lama malah menyusut tajam karena mulai kena pajak karbon atau harga komoditas lagi turun. Bayangin aja, keran uang lama mengecil, keran baru belum ngalir, tapi beban bunga jalan terus. Kalau perusahaannya nggak punya bantalan kas yang super tebel, wah ini rawan banget gagal bayar. Modal kalian bisa hangus di sini. Tapi tenang, selalu ada cahaya di ujung terowongan. Buat perusahaan yang jago ngelola duit dan bisa keluar dari masa kritis tadi, mereka bakal masuk ke fase 4, The Structural Alpha, di tahun ke-7 ke atas. Ini momen kebangkitannya. Pabrik akhirnya operasi komersial, amonia hijau diekspor, dan uang tunai beneran masuk dengan konsisten berkat kontrak jangka panjang. Arus kas akhirnya positif. Di momen inilah, pasar bakal ngeevaluasi ulang saham mereka. Mereka nggak lagi dilihat sebagai emiten tambang kotor yang volatil, tapi sebagai perusahaan infrastruktur hijau dengan kepastian laba yang luar biasa solid. Lanjut ke bagian ketiga, 2 resiko siluman mematikan. Kadang narasi manis soal menyelamatkan bumi tuh bikin kita lengah sama ancaman fatal. Yang pertama, keusangan teknologi. Gini, coba bayangin,
Ada emiten baru aja ngutang belasan triliun rupiah hari ini buat beli mesin pemecah air generasi pertama. 3 tahun kemudian, pas pabriknya baru setengah jadi, tiba-tiba ada inovator di luar sana yang nemuin teknologi baru yang 50% lebih efisien. Waduh, aset triliunan yang baru aja dibangun itu bisa langsung kalah saing secara harga produksi. Dan seketika berisiko jadi aset mangkrak yang nggak ada harganya. Serem banget kan? Risiko siluman yang kedua juga nggak kalah ngeri, yaitu off-taker risk atau resiko gagal bayar pembeli. Banyak yang naif mikir, yang namanya komoditas hijau tuh pasti selalu laku. Padahal ya, bikin amonia hijau tuh biayanya masih sangat mahal. Gimana kalau tiba-tiba Eropa atau Jepang nunda kebijakan pajak karbon mereka gara-gara urusan politik? Ya para pembeli asing bisa aja ngebatalin pesanan amonia hijau kita yang mahal itu, terus balik lagi deh beli amonia kotor yang lebih murah. Kalau nggak ada yang beli, mega proyek raksasa ini auto runtuh dan langsung gagal bayar. Nah, kita sampai di bagian keempat, strategi investasi paling aman. Setelah lihat rintangan yang gila-gilaan tadi, solusinya gimana dong? Pertama-tama kita harus ubah paradigma. Transisi hijau ini bukanlah tempat buat nyari cuan instan. Investasi di sini itu pada dasarnya adalah pengorbanan keras. Ibaratnya korporasi lagi puasa. Mereka rela ngorbanin uang tunai dan dividen jumbo hari ini murni demi ngebangun dan ngamanin masa depan perusahaan agar bisa bertahan hidup di jangka panjang. Jadi ini dia strategi bertahannya buat kalian. Pertama, jauhin banget yang namanya saham gorengan yang cuma berisik jualan mimpi ijo tapi basis keuangannya rapuh. Kedua, justru carilah perusahaan yang bisnis tradisional lamanya, entah itu batu bara atau migas, masih punya cadangan umur yang panjang. Ketiga, pastikan arus kas operasional dari bisnis lama itu masih sangat kokoh. Kenapa ini penting banget? Karena justru dari untung bisnis kotor inilah, mereka kelak bakal mensubsidi silang semua proses bakar duit di dalam lembah kematian tadi. Bisnis lama mereka adalah pelampung sejati yang bakal ngebawa perusahaan sampai tujuan tanpa menghancurkan nilai investasi kalian. Perusahaan yang cerdas pastinya bakal memanfaatkan sisa bisnis masa lalunya buat mendanai masa depan hijaunya. Tapi, dari semua obrolan kita, ini menyisakan satu pertanyaan fundamental buat kita pikirin bareng-bareng. Memburu struktural alfa, kapan laba amonia hijau benar-benar sanggup mengalahkan saham tambang konvensional? Coba deh kalian renungkan, teruslah bertanya dan menganalisa karena kita akan kupas tuntas pertanyaan provokatif ini di penjelasan kita selanjutnya. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini, pastikan terus pakai wawasan cerdas kalian, dan sampai jumpa. Oke, mari kita langsung masuk ke inti pembahasannya. Halo rekan-rekan investor, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Buat Anda para investor saham yang lagi putar otak nyari peluang emas di tengah hebohnya transisi energi, siapkan catatan Anda ya. Saya tahu perjalanan Anda sebagai investor fundamental itu sangat berharga. Dan hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar krusial, sangat fundamental, dan jujur saja berpotensi ngubah total cara Anda meracik portofolio ke depannya. Jujur aja, jadi investor fundamental di era transisi energi saat ini tuh nggak gampang ya kan? Tiap hari kita dibombardir sama berita soal inisiatif hijau lah, peduli lingkungan lah, sampai label ESG yang bertebaran di Bursa Efek Indonesia. Tapi mari kita sepakati satu hal dari awal banget. Keuntungan sejati itu nggak datang dari sekedar sentimen atau euforia ESG sesaat. Keuntungan sejati itu murni ada pada matematika dan efisiensi. Di paparan kali ini, saya mau ngasih Anda semacam kerangka kerja analitis yang tajam banget buat ngupas tuntas semua kebisingan pasar itu. Biar kebayang alurnya, hari ini kita bakal bergerak dari ngebahas jebakan valuasi sentimen ESG, lanjut ke mencari alfa struktural, lalu amonia hijau ngelawan tambang konvensional, titik infleksi 2030, sampai ke strategi portofolio transisi energi. Kita mulai dari bagian pertama, jebakan valuasi sentimen ESG. Gini teman-teman investor, cuma karena ada label ESG nempel di sebuah saham, itu bukan berarti jadi tongkat sulap yang bisa instan ngewajarin valuasi yang kelewat mahal. Sekarang kan banyak banget ya presentasi dari emiten yang ngejanjiin proyeksi cuan luar biasa dari proyek hijau mereka. Tapi pertanyaannya, dari mana sebenarnya cuan itu datang? Kalau itu cuma ngandelin subsidi pemerintah atau pembeli yang rela bayar harga premium sementara, wah hati-hati deh, itu yang kita sebut alfa semu atau pseudo alfa. Ini bukan parit ekonomi atau mode yang sesungguhnya loh. Kenapa? Karena alfa semu ini bakal hancur lebur seketika kalau tiba-tiba rezim politiknya berubah atau kalau suplainya tiba-tiba membludak di pasaran. Laba emiten itu pantang banget bergantung sama belas kasihan regulasi. Yang harus kita cari adalah structural alpha, sebuah keunggulan fundamental yang benar-benar kebal dari krisis. Kenapa? Karena alfa semu ini bakal hancur lebur seketika kalau tiba-tiba rezim politiknya berubah atau kalau suplainya tiba-tiba membludak di pasaran.
Lanjut ke bagian 2, mencari alfa struktural. Nah, poin krusialnya di sini nih. Kalau kita nggak bisa ngandelin subsidi pemerintah buat jangka panjang, terus dari mana dong keunggulan nyata itu berasal? Jawabannya ada di hukum fisika, 39,4 kilowatt jam. Struktural alfa itu nggak lahir dari sentimen pasar yang lagi hype, melainkan dari efisiensi termodinamika. Berdasarkan hukum fisika dan kimia yang mutlak, 39,4 kWh itu adalah batas minimum absolut energi yang dibutuhin buat mecah 1 kg air jadi hidrogen dan oksigen. Medan pertempuran yang sesungguhnya buat para emiten tuh ada di titik ini. Siapa yang bisa sedekat mungkin nyentuh angka absolut fisika ini, dia yang menang. Coba kita bandingin ya, rata-rata mesin pemecah air atau electrolyzer yang dipakai sekarang itu masih rakus banget. Butuh sekitar 50-55 kWh listrik cuma buat ngehasilin 1 kg hidrogen. Sekarang, coba bandingin sama teknologi generasi berikutnya, kayak Solid Oxide Electrolyzer Cell atau SOIC yang manfaatin uap panas tinggi. Teknologi baru ini luar biasa, dia bisa nekan konsumsi listrik sampai mendekati 40 kWh per kilogramnya. Penurunan konsumsi energi sebesar hampir 20% ini, itu tuh bukan hal sepele loh, ini benar-benar penciptaan alfa yang permanen loh. Emiten yang berhasil menguasain teknologi ini bakal selalu bisa produksi amonia jauh lebih murah dari pesaing-pesaingnya, nggak peduli seliar apapun harga listrik dunia bergerak. Dan serunya ceritanya belum selesai sampai di situ. Proses Haber-Bosch, metode konvensional buat mereaksikan hidrogen dan nitrogen jadi amonia yang kita pakai sekarang itu brutal banget secara energi. Proses ini butuh suhu sampai 500 derajat Celcius dan tekanan yang super raksasa. Inovasi masa depanlah yang bakal jadi pemisah antara siapa yang menang dan siapa yang gigit jari di bursa saham. Keuntungan struktural paling gede bakal ngalir deres ke perusahaan yang berani investasi di katalis rutenium jenis baru atau metode sintesis yang bisa jalan santai di suhu ruangan. Coba bayangin seberapa gede penghematannya kalau sebuah emiten nggak perlu lagi beli kompresor bertekanan tinggi yang harganya bisa tembus triliunan rupiah. Uang triliunan itu kan bisa langsung nyelamatin neraca keuangan perusahaan mereka. Masuk ke bagian 3. Amonia hijau melawan tambang konvensional. Sekarang, mari kita bawa pertempuran ini ke arena yang jauh lebih besar. Di bursa efek kita, proyek amonia hijau ini punya PR besar, membuktikan diri mampu ngelawan raksasa yang secara historis cuannya gila-gilaan, yaitu perusahaan tambang batubara dan nikel konvensional. Pernah mikir nggak kenapa perusahaan tambang itu bisa sangat profitable? Karena mereka menikmati fasilitas VIP dari alam yang disebut subsidi waktu geologis. Bumi kita ini udah berbaik hati ngehabisin waktu jutaan tahun buat madatin karbon secara gratis. Perusahaan tambang nggak usah repot-repot meracik energi dari nol, mereka cuma perlu ngeluarin biaya operasional atau OPEX, sewa alat berat, terus gali dan keruk deh energinya dari perut bumi. Enak banget kan? Dan ini benar-benar ngasih gambaran yang jelas banget soal seberapa berat beban awal yang dipikul sama proyek hijau. Di satu sisi, industri tambang konvensional bisa santai bersandar pada subsidi geologis dari bumi tadi dan fokus aja ngendaliin biaya operasional. Tapi di sisi lain, proyek amonia hijau harus mereplikasi pekerjaan berat memadatkan energi yang dilakukan bumi selama jutaan tahun itu secara real time. Buat ngelakuin itu, mereka harus keluarin belanja modal atau capex sampai triliunan rupiah cuma buat bangun infrastrukturnya dari nol. Jadi secara matematis di atas kertas, amonia hijau ini emang memulai balapan dari posisi yang sangat tertinggal. Kita maju ke bagian 4, titik infleksi 2030. Eits, tapi tunggu dulu. Jangan buru-buru coret sektor hijau dari daftar pantauan Anda. Karena ternyata ada satu momen matematis yang bakal ngebalik keadaan ini 180 derajat. Memang saat ini di tahun 2024, biaya produksi amonia hijau itu masih sangat mahal. Tapi konsensus para periset energi memproyeksikan bahwa kita bakal ketemu sama sebuah titik infleksi atau titik balik yang mulai kelihatan hilalnya di tahun 2030 dan diproyeksikan bakal selesai bersilangan secara utuh di tahun 2035. Di titik inilah, secara murni matematis, amonia hijau bakal mulai melibas efisiensi tambang mentah. Titik infleksi ini bukan asal tebak dari para analis ya. Ini adalah efek nyata dari pergerakan dua tekanan pasar masif yang ketemu barengan, kayak gerakan menjepit gitu. Langkah pertama adalah dorongan ke bawah yang bakal ngehancurin biaya produksi ijo sampai ke akar-akarnya. Dan langkah kedua, ini yang bikin ngeri emiten fosil, yaitu dorongan ke atas yang bakal mencekik habis margin keuntungan tambang. Coba kita bedah matematika kerasnya. Buat ngelihat dorongan ke bawah, kita bersandar sama yang namanya hukum Reich. Secara historis, biaya produksi mesin electrolyzer itu bakal terus anjlok sekitar 18% setiap kali kapasitas produksinya berlipat ganda di seluruh dunia. Nah, biar titik infleksi ini kejadian, biaya keseluruhan amonia hijau harus nyungsep di bawah $450 AS per ton.
Syarat mutlaknya apa? Harga mesin electrolyzer harus tembus di bawah $500 per kilowatt, dan khusus di Indonesia nih, kita harus bisa masuk listrik dari geothermal atau tenaga air yang super stabil dengan harga miring, di bawah 5 sen dolar per kilowatt jam. Kalau skenario ini tembus, wah, biaya amonia hijau bakal mendadak jadi sangat-sangat kompetitif di pasar. Sementara itu, dorongan ke atas udah nungguin buat ngabisin industri konvensional. Di saat biaya produksi hijau makin murah, biaya tambang justru bakal meroket. Bayangin aja, ketika regulasi pajak karbon global nanti benar-benar diaktifin secara ketat, denda sebesar $50–75 per ton karbon dioksida itu bakal langsung menggerus habis margin laba emiten batu bara. Belum lagi kita harus ngomongin realitas geologis di lapangan. Cadangan batu bara dangkal kita itu pelan-pelan mulai menipis loh. Artinya apa? Rasio pengupasan tanah atau stripping ratio bakal makin jelek. Perusahaan tambang terpaksa harus gali lebih dalam lagi, mindahin lebih banyak tanah lagi, yang otomatis bikin biaya operasional mereka membengkak secara eksponensial. Nah, kita masuk ke bagian kelima, yang paling penting buat dompet kita, strategi portofolio transisi energi. Oke, sekarang apa nih yang bikin slide ini super menarik? Mari kita bawa semua data makro dan fisika jelimet tadi ke meja kerja portofolio investasi kita. Game changer yang sesungguhnya di pasar modal itu adalah rotasi biaya modal atau cost of equity. Gini logikanya, ketika nanti bank-bank global raksasa pada akhirnya ogah dan menolak total buat mendanai proyek batubara baru, biaya modal buat emiten fosil bakal terbang ke kisaran 15–18% gara-gara mereka kering likuiditas. Sebaliknya, emiten yang benar-benar serius ekspansi ke sektor amonia hijau bakal disambut karpet merah. Mereka bakal nikmatin bunga murah meriah dari green financing di kisaran 4–6% aja. Selisih bunga yang masif inilah alasan kuat yang pada akhirnya ngewajarin valuasi premium dari perusahaan hijau di bursa saham kita. Buat Anda para investor yang lagi mantengin ini, tolong ingat betul satu prinsip esensial ini. Paritas harga atau grid parity itu segalanya. Grid parity adalah momen emas di mana teknologi hijau akhirnya nyampe kesetaraan biaya dengan bahan bakar fosil secara alami dan organik, tanpa butuh disuapi subsidi pemerintah lagi. Tolong banget, jangan pernah mau bayar saham dengan rasio price to earnings yang kelewat mahal cuma gara-gara perusahaannya rajin nyelipin kata-kata manis ESG di press release mereka. Jangan gampang kemakan euforia. Tuntut pembuktian nyatanya langsung di neraca keuangan mereka. Karena dari semua analisis yang udah kita bahas tadi, jelas banget kan kesimpulannya, narasi ESG sejati itu baru akan bermutasi wujud jadi laba bersih yang murni ketika inovasi teknologi sukses membabat habis beban modal proyek pada rentang tahun 2030 sampai 2035 nanti. Jadi, tugas PR Anda dari sekarang adalah mulai nyicil ngumpulin saham dari emiten-emiten yang emang punya cetak biru strategis yang matang. Cari emiten yang gila-gilaan berani investasi buat nekan biaya produksi secara kimiawi, bukan cuma emiten yang tepuk tangan kegirangan nunggu kucuran subsidi pajak doang. Nah, tapi perjalanan kita belum beres nih. Tahu siapa yang bakal menang secara fundamental di masa depan itu emang keren. Tapi menghindari jebakan mematikan yang ada hari ini itu jauh lebih penting buat ngamanin modal Anda. Coba pikirin, kalau euforia hijau ini aja bisa dimanfaatin sama emiten berkinerja bagus, kebayang nggak sih seberapa menggiurkannya narasi ini buat para manipulator pasar? Jadi pertanyaannya sekarang, di tengah euforia yang bikin silau ini, gimana sih cara kita mendeteksi saham gorengan yang cuma berkedok transisi energi hanya dengan modal baca dokumen keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia? Kita bakal memburu fakta di balik euforia dan ngebongkar habis trik-trik nakal mereka di segmen analisis kita selanjutnya. Anda pasti nggak mau kelewatan materi yang satu ini. Sampai jumpa. Halo teman-teman investor, selamat datang di analisis mendalam kita kali ini. Saya tahu persis nih kenapa Anda ada di sini. Keinginan buat capai kebebasan finansial dengan nunggangin momentum transisi energi hijau ini. Ya, wajar banget. Ini megatrend abad ini loh. Tapi sebelum kita keburu FOMO dan terbawa euforia, ada satu hal krusial. Kita harus bisa melihat lebih jauh dari sekedar sentimen manis menyelamatkan bumi. Kenapa? Ya karena bursa saham itu nggak digerakkan cuma pakai niat baik. Pasar butuh jaminan finansial yang nyata, yang bisa diukur. Nah, disinilah kita bakal bongkar habis-habisan. Gimana sih cara misahin proyek masa depan yang beneran ngasilin duit sama yang cuma jualan narasi doang? Langsung aja kita mulai. Anggap aja agenda yang Anda lihat ini sebagai peta survival Anda. Panduan investigasi pamungkas supaya kita nggak nyangkut di tengah volatilitas pasar atau kena jebakan saham gorengan. Kita bakal bahas mulai dari bedanya euforia dan realitas, aturan emas no off-take, jebakan MOU, cara ngelacak pembeli aslinya, trik jadi detektif laporan keuangan di BEI, sampai strategi portofolionya. Oke, masuk ke bagian pertama kita, euforia dan realitas. Disinilah jurang paling bahaya buat investor yang kurang waspada.
Anda pasti sering banget kan lihat fenomena kayak gini. Ada emiten tiba-tiba ngumumin proyek amonia hijau raksasa, terus boom, harga sahamnya langsung meroket tajam. Tapi hati-hati, lonjakan harga yang tiba-tiba ini seringnya nggak punya dukungan fundamental yang kuat. Betul, dunia emang lagi transisi ke energi bersih, itu fakta. Tapi buat satu perusahaan spesifik, narasi indah itu nilainya bener-bener nol besar kalau nggak ada jaminan finansial atau permintaan real dari proyeknya yang udah divalidasi secara komersial. Nah, poin krusial tadi bawa kita ke bagian kedua, aturan emas. Ini fondasi project finance level dewa yang dipakai bank-bank global. No offtake, no project. Nggak ada pembeli pasti, ya nggak ada project. Ini hukum besinya teman-teman. Logikanya gini, proyek amonia hijau itu butuh modal triliunan rupiah loh. Nggak akan ada satupun bank raksasa global yang mau ngucurin dana segila itu ke emiten kalau nggak ada garansi 100% produknya udah ada yang beli. Sesederhana itu. Kadang kalau kita lihat presentasi emiten, mereka suka banget pamer proyeksi imbal hasil atau yield yang super menarik, sekitar 10-14%. Wah, kelihatannya menggiurkan banget kan? Tapi mari kita rasional sedikit. Proyeksi yield setinggi ini tuh benar-benar nggak ada artinya. Sama sekali nggak ada artinya kalau nggak diikat sama yang namanya binding offtake agreement alias kontrak pembelian mengikat berdurasi super panjang minimal 15-20 tahun ke depan. Dan ngomong-ngomong soal kontrak, ada satu klausul ajaib yang namanya take or pay. Ini tuh senjata pamungkas di dunia pembiayaan. Kenapa? Karena skema ini yang ngegaransi arus kas perusahaan secara penuh. Jadi, si pembeli itu wajib, hukumnya wajib, ngebayar volume minimum setiap tahunnya. Bodoh amat gudang mereka lagi penuh kek, atau mereka lagi nggak butuh barangnya, mereka tetap harus bayar. Klausul inilah fondasi bajanya. Tanpa klausul take or pay ini, lupakan saja klaim soal untung besar. Terus apa hubungannya sama kelakuan pasar? Yuk kita masuk ke bagian ketiga, jebakan retail antara MOU versus kontrak. Ini dia nih jebakan Batman yang paling sering makan korban di bursa kita. Investor retail itu sering banget keliru nyamain MOU dengan kontrak beneran. Padahal yang namanya MOU itu cuma dokumen niat baik buat penjajakan pasar doang. Nol besar keuntungan komersial yang udah kekunci di situ. Kalau Anda beli saham cuma gara-gara FOMO pengumuman MOU, aduh, Anda cuma lagi spekulasi buta. Beda ceritanya sama binding offtake agreement. Ini baru dokumen legal yang jelas harga dasarnya, spesifikasi logistiknya, sampai bagi-bagi risikonya udah disepakati bersama. Ini yang namanya proyeksi arus kas real. Berlanjut ke bagian keempat, melacak pembeli nyata. Kalau proyeknya emang butuh kontrak real bernilai triliunan, pertanyaan logisnya, duit globalnya ini sebenarnya datang dari mana sih? Nah, di sini kita mulai melacak jejak uang aslinya. Angka 3 juta ton per tahun ini bukan tebak-tebakan kosong. Ini target impor resminya pemerintah Jepang buat tahun 2030, tujuannya buat gantiin batu bara di pembangkit listrik mereka. Ini contoh sempurna dari captive market. Pasarnya udah jelas, permintaannya beneran ada, dan dipaksa langsung sama kebijakan negaranya. Biar portofolio aman, kita wajib tahu siapa pembeli nyatanya. Emiten yang legit itu biasanya udah ngebidik kontrak sama konglomerat Sogoshiyosha kayak Ituchu atau Mitsui. Atau mungkin industri di Eropa yang kepepet aturan pajak karbon CBM yang ujung-ujungnya terpaksa harus pindah ke amonia hijau. Sebaliknya, jauhin deh emiten yang cuma pakai asumsi halu yang belum terbukti. Misalnya ngandelin asumsi kalau amonia bakal jadi bahan bakar kapal kargo global. Standarisasi mesin kapalnya aja sekarang masih purwarupa. Jadi, kalau itu dijadiin asumsi dasar pendapatan, wah bahaya banget buat duit kita. Oke, masuk ke bagian kelima. Sekarang kita udah tahu apa yang harus dicari. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita verifikasi ini semua? Yuk, kita belajar jadi detektif keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia. Saya punya 3 layer alat ukur analitis yang bisa Anda jadiin checklist berurutan. Tiap kali ada emiten yang ngumumin berita soal proyek energi hijau, lakuin 3 tes ini. Pertama, uji kosakata hukum. Kedua, uji materialitas OJK. Dan terakhir, pembedahan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Layer pertama, uji kosakata hukum. Coba deh baca baik-baik siaran pers mereka. Kalau mereka pakai frasa ngambang kayak kajian bersama atau menjajaki potensi, wah itu red flag. Itu sinyal kuat kalau proyeknya masih bersifat hipotesis. Sebagai investor cerdas, yang harus kita cari tuh kata-kata yang punya konsekuensi hukum yang kuat. Misalnya, perjanjian jual beli jangka panjang, kontrak supply definitif, atau yang paling mantul tadi, take or pay. Layer kedua, uji materialitas OJK.
Kan tadi kita udah bahas ya, CapEx atau belanja modal buat proyek amonia hijau itu raksasa banget. Secara regulasi OJK, kalau nilai transaksinya material banget buat perusahaan, mereka itu wajib hukumnya ngerilis dokumen spesifik yang namanya keterbukaan informasi atas transaksi material. Dan dokumen ini harus dilengkapin sama analisis kewajaran dari KJPP. Kalau emitennya gembar-gembar proyek triliunan, tapi dokumen resminya ini gaib alias nggak ada, kesimpulannya simple, kesepakatan itu belum dieksekusi. Terakhir, layer validasi pamungkas kita, ngebedah CALK. Disinilah semua kejujuran bersembunyi teman-teman. Langsung buka laporan keuangannya, cari bagian komitmen dan kontingensi. Kalau emitennya beneran punya pembeli, mereka wajib nulis sedetil mungkin di situ. Siapa nama institusi pembelinya, berapa lama durasi kontraknya, sampai berapa nilai skema take or pay-nya. Kalau bagian ini kosong melompong, berarti klaim bakal jadi saham multibagger itu murni cuma angan-angan doang. Sampai sini sepakat ya? Nah, di bagian ke-6 ini, kita gabungin semua konsepnya buat ngeracik strategi cerdas portofolio yang didasarkan pada realitas finansial. Mengkombinasikan detektif fundamental BI tadi sama analisis pergerakan harga adalah tameng pelindung Anda. Kalau Anda lihat harga saham meroket cuma gara-gara pengumuman MOU, sadar diri kalau itu tren yang rapuh. Ujung-ujungnya super sering berakhir di aksi sell on news waktu euforianya mereda. Jangan sampai kita nyangkut. Yang harus kita cari itu smart money accumulation. Uang besar dari institusional global itu baru akan masuk dan akumulasi saham jangka panjang hanya ketika binding offtake agreement udah terekam dengan jelas, hitam di atas putih di dalam CALK. Jadi untuk menutup analisis kita kali ini, please banget ingat satu prinsip ini. Disiplin adalah perisai pelindung portofolio Anda. Jangan biarkan harapan membutakan objektivitas kita. Cuma taruh uang Anda ketika arus kas perusahaannya benar-benar udah digaransi kuat, hitam di atas putih. Sentimen pelestarian bumi itu emang mulia banget, tapi sayangnya itu bukanlah pejamin kelangsungan investasi Anda. Nah, kalau dengar pergerakan modal triliunan rupiah di sektor transisi energi aja udah bikin Anda tercengang, tunggu sampai Anda lihat gambaran besarnya. Ada pergerakan struktural yang jauh lebih masif lagi terjadi sekarang. Pergeseran poros triliunan rupiah, geopolitik mineral kritis, dan eksodus investasi ke luar Jawa. Coba bayangin, gimana dinamika geopolitik tiba-tiba memaksa arus modal raksasa keluar dari pusat-pusat investasi tradisional. Dan yang paling penting buat kita investor, di emiten mana uang triliunan itu bakal berlabuh? Menarik banget kan? Itu semua bakal kita bongkar habis-habisan di penjelasan mendalam kita selanjutnya. Jangan sampai kelewatan, dan sampai jumpa! Halo semuanya, para investor saham IHSG yang luar biasa. Selamat datang di sesi analisis mendalam kita kali ini. Siapin catatan kalian ya, karena hari ini kita bakal membongkar sebuah fenomena raksasa yang sebenarnya lagi terjadi tepat di depan mata kita. Bayangin, kita lagi ngomongin rotasi lanskap investasi domestik terbesar dalam sejarah modern Indonesia loh. Di luar sana banyak banget orang di pasar modal yang cuma terjebak sama tren sesaat. Tapi di sini, kita bakal bedah tuntas data dan dokumen proyeksi amonia hijau Indonesia buat nyari tahu kemana sebenarnya smart money atau uang pintar ini mengalir. Yuk, langsung aja kita mulai. Konsep transisi hijau ini tuh persis banget kayak model gunung es. Kebanyakan investor retail cuma ngelihat apa yang ada di permukaan aja, ya kan? Kayak emiten yang lagi bangun pembangkit listrik tenaga surya atau angin. Padahal, itu cuma puncaknya doang. Alfa atau potensi cuan yang paling gede justru ngumpet di ekosistem raksasa yang gak kelihatan di bawah permukaan. Kita benar-benar lagi ngomongin perombakan total dari rantai pasok material yang nilainya bisa mencapai triliunan rupiah. Oke, biar gampang ngikutinnya, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal melacak pelarian modal raksasa ini secara sistematis. Mulai dari nomor 1, era baru investasi IHSG, terus masuk ke perang mineral nikel versus iridium. Ketiga, kita bedah paradoks PLN dan syarat additionality. Keempat, ngelihat rotasi raksasa keluar Jawa. Dan pastinya ditutup dengan yang kelima, strategi rahasia portofolio Anda. Kita masuk ke bagian pertama, era baru investasi IHSG yang ternyata jauh lebih dari sekedar label hijau. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita samain frekuensi finansial kita dulu ya. Pernah dengar istilah economic mode atau parit ekonomi? Bayangin ini tuh kayak benteng tak terlihat yang lindungin sebuah perusahaan dari serangan kompetitor. Nah, dalam konteks amonia hijau, parit ekonomi ini nggak dibangun pakai trik marketing teman-teman, tapi murni dari pilihan geopolitik, teknologi, rantai pasok yang mereka pakai. Pilihan inilah yang nantinya nentuin banget, apakah arus kas emiten itu bakal tahan banting lawan inflasi global, atau malah ancur lebur. Jadi di balik mega proyek amonia hijau yang sering seliweran di berita, sebenarnya ada peluang investasi raksasa di sektor-sektor yang mungkin nggak pernah kalian bayangin masuk ke portofolio transisi energi.
Lanjut ke bagian kedua, perang mineral nikel versus iridium. Ini beneran pertempuran teknologi yang krusial. Jadi gini, pemilihan teknologi buat sebuah emiten itu literally hidup dan mati. Waktu mereka ngerancang fasilitas pemecah air atau electrolyzer, mereka harus milih. Kalau mereka milih teknologi alkaline, mereka bakal butuh nikel dalam jumlah yang masif banget. Berhubung Indonesia itu raja nikel dunia, emiten yang punya afiliasi sama tambang lokal otomatis nyiptain lindung nilai secara alami. Pengeluaran modal atau KPX mereka jadi super aman dari guncangan inflasi dan geopolitik. Ini tuh sinyal beli alias buy signal yang kuat banget. Tapi kebalikannya, kalau mereka maksain pakai teknologi PEM, wah, mereka masuk ke jebakan maut. Mesin PEM ini butuh iridium, logam super langka yang 80% pasokannya dimonopoli sama Afrika Selatan dan Rusia. Coba bayangin kalau tiba-tiba ada guncangan politik di sana, harganya pasti meroket tajam, dan proyek emiten itu bisa langsung mangkrak kehabisan dana. Bener-bener red flags. Masuk ke bagian ketiga, paradoks PLN dan syarat mutlak additionality. Disinilah perebutan daya yang sebenarnya terjadi. Mungkin banyak dari kalian yang mikir, mesinnya kan udah siap, tinggal colok aja kabelnya ke listrik PLN, beres kan? Waduh, sayangnya realitasnya lumayan pahit nih. Jaringan kelistrikan nasional kita, apalagi di sistem Jawa Bali Madura, itu masih didominasi lebih dari 60% tenaga batubara. Kalau pabrik amonia di Jawa main colok aja ke jaringan publik, amonia yang mereka hasilin bakal langsung dicap kotor sama pasar ekspor. Nggak ada kompromi sama sekali buat hal ini. Pasar Eropa tuh punya aturan main SG yang super ketat. Namanya prinsip additionality atau nilai tambah. Aturannya simpel tapi kejam. Kamu bangun pabrik, ya kamu juga wajib bangun sumber listrik terbarukan yang baru, khusus buat pabrik itu. Emiten dilarang keras nyedot pasokan listrik terbarukan yang udah ada di grid PLN, karena kalau gitu, masyarakat umum yang harus nanggung sisa energi batu baranya. Dan satu lagi, jangan tertipu sama trik lama. Nyoba-nyoba pakai sertifikat energi terbarukan atau RIC dari PLN buat ngakalin hukum. Wah, itu kemungkinan besar bakal ditolak mentah-mentah di Jepang atau Jerman. Ujung-ujungnya, margin keuntungan premi hijau perusahaannya bisa hancur total. Nah, ini dia bagian keempat, rotasi raksa keluar Jawa. Kita lihat efek dominonya. Karena perusahaan-perusahaan raksasa ini udah jelas nggak bisa ngandalin listrik di Jawa, tebak apa yang terjadi? Mereka dipaksa eksodus. Mereka pada lari ke wilayah-wilayah terpencil di luar Jawa yang punya potensi panas bumi dan air sungai raksasa buat ngebangun ekosistem kelistrikan mereka sendiri secara terisolasi. Dan eksodus ini teman-teman, nyiptain efek beruntun layaknya peta harta karun buat kita. Pertama, sekarang investor lagi gila-gilaan buru emiten properti yang diam-diam udah nimbun lahan di Tanah Kuning atau KE-KE-RUN. Kedua, kita ngelihat ledakan gila di fasilitas publik dan perumahan di kota-kota Tier 2 dan Tier 3 karena masuknya ribuan ekspatriat. Dan jangan lupain infrastruktur rantai dingin atau cold chain. Puluhan ribu pekerja di pedalaman itu kan butuh makanan segar tiap hari. Ini yang bikin emiten logistik cold storage lagi nikmatin valuasi premium yang luar biasa. Dan oh iya, ada satu lagi pergeseran gila di sektor maritim yang nggak boleh kelewatan. Emiten pelayaran tradisional yang selama ini santai cuma narik tongkang batu bara, bentar lagi bakal masuk masa senja. Arus modal dari bank-bank global sekarang udah beralih buat ngedanain kapal-kapal kriogenik berteknologi tinggi loh. Kapal ini sanggup nahan suhu amonia cair di minus 33 derajat Celcius loh. Kebayangkan? Jadi, emiten yang berhasil menangin proyek pelabuhan laut dalam di Indonesia Timur bakal duduk manis nikmatin pendapatan berulang yang fantastis banget. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, strategi rahasia portofolio Anda. Waktunya kita ikuti kemana arus uang mengalir. Terus pertanyaannya, gimana cara nge-translate riset makro yang udah kita bahas tadi ke portofolio IHSG kalian besok pagi? Poin krusialnya tuh di sini. Transisi energi ini secara paksa mendesentralisasi kekuatan ekonomi keluar dari Pulau Jawa demi menuhin standar ESG global. Peluang cuan yang sebenarnya tuh bukan dengan ngejar emiten yang cuma nempel stiker hijau di logo mereka. Sama sekali bukan. Kuncinya adalah mulai akumulasi saham-saham tertinggal atau laggards di sektor pengembang properti luar Jawa, logistik maritim canggih, rantai pasok nikel, dan rantai dingin. Mereka inilah tulang punggung yang sesungguhnya. Valuasi mereka di bursa saat ini kemungkinan besar masih salah harga atau misprice karena pasar belum jeli. Padahal mereka ini lagi antre buat nerima tumpahan duit triliunan rupiah. Gila ya, pergeseran tektonik yang baru aja kita bedah ini bener-bener luar biasa kan? Tapi tentu aja, teori tanpa praktik bedah emiten langsung itu ibarat bawa peta tapi nggak bawa kompas. Pasti kalian udah mulai mikir nih buat portofolio kalian. Nah, pertanyaan terbesarnya sekarang, membedah peta kekuatan saham transisi energi, analisis dan stres tes emiten proksi amonia hijau di IHSG, siapin diri kalian
karena kita bakal kupas tuntas semuanya di segmen selanjutnya. Sampai jumpa! Halo para investor saham, selamat datang kembali di analisis kita. Hari ini kita bakal membedah habis-habisan salah satu narasi yang lagi hot banget dan jujur aja paling seksi di Bursa Efek Indonesia sekarang. Yap, kita ngomongin transisi ke amonia hijau. Ini bukan cuma tren musiman ala-ala ya teman-teman, ini adalah pergeseran struktural yang nilainya sampai triliunan rupiah dan beneran bakal ngubah peta industri energi kita. Pertanyaannya, gimana caranya kita sebagai investor bisa ikutan ambil cuan secara rasional tanpa cuma ikut-ikutan FOMO atau euforia kosong? Nah, disinilah kita bakal bongkar semuanya. Jadi, siap nggak nih merintis profit di era amonia hijau? Fakta bahwa kalian dengerin analisis ini aja udah nunjukin kalau kalian punya mindset yang selangkah lebih maju. Kalian udah ngintip peluang jauh sebelum mayoritas pasar sadar. Karena gini, nemuin katalis besar itu satu hal, tapi memposisikan portofolio kita dengan cerdas pakai fundamental yang kuat, nah itu beda cerita. Dan itu persis yang bakal kita lakuin hari ini. Kita bakal ubah euforia market jadi strategi investasi yang benar-benar terukur. Oke, biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita intip peluang emas dari transisi energi ini. Kedua, kita bedah anatomi 5 saham kuncinya. Ketiga, kita adu fundamental alias stress test antara ESSA dan PJEO. Terakhir, pastinya soal sinyal beli dan risikonya. Masuk ke bagian pertama, peluang emas, transisi energi triliunan rupiah. Poin paling krusial yang harus kita pegang dari kondisi makro sekarang adalah realita di lapangan. Jujur aja, sampai detik ini belum ada satupun, belum ada sama sekali saham di bursa kita yang 100% murni dapat duit cuma dari jualan amonia hijau. Semuanya itu masih dalam fase transisi atau baru tahap rencana. Jadi, strategi paling pinter buat kita ya nyari proksi terkuatnya. Siapa yang bakal dapat durian runtuh dari megatrend ini? Nah, kalau kita lihat lanskapnya, pemain-pemain ini bisa kita bagi jadi 3 kategori besar. Pertama, industri kimia konvensional yang lagi siap-siap transisi. Kedua, penyedia listrik hijau atau baseload. Dan ketiga, konglomerasi raksasa yang lagi gencar diversifikasi bisnis. Lanjut ke bagian kedua, anatomi 5 saham kunci, memetakan medan perang. Di sini kita mulai petakan eksposur dari 5 jagoan proksi kita. Pertama, ada SSA, sang proksi amonia. Mereka ini first mover loh, udah pegang MOU sama raksasa Jepang kayak JOGMEC dan Mitsubishi buat produksi amonia biru. Terus yang kedua, PGO, si jagoan pembangkit hijau. Proyek pilot hidrogen mereka di Ulu-Belu itu jadi tulang punggung penting buat listrik hijau murni. Ketiga, ada Brand, raksasa panas bumi yang kapasitasnya ngeri banget kalau mereka mulai masuk ke hilirisasi. Keempat, ADRO. Mereka lagi pelan-pelan keluar dari bisnis fosil dengan ngebangun infrastruktur hidro super besar di Kalimantan Utara. Terakhir, UNTR, investor strategis dengan backingan grup Astra yang lagi agresif banget caplok-caplok aset energi terbarukan. Nah, sekarang agak santai dikit. Bagian ketiga ini menurut saya yang paling menarik banget buat dibahas. Stress test fundamental antara SSA dan PGO. Pernah dengar angka 0,3 sampai 0,5 kali? Ini bukan sekedar angka biasa. Kalau kita ngomongin mega proyek yang nyedot modal gila-gilaan, kita wajib tahu siapa yang fundamentalnya paling tahan banting. Dan angka tadi adalah debt to equity ratio atau rasio utang berbanding ekuitas milik PGEO. Tingkat utang yang serendah ini tuh ngasih PGEO semacam keunggulan absolut lah yang bakal susah banget dikejar sama pemain swasta murni kalau urusannya nyari dana segar buat ekspansi. Coba kita adu solvabilitas mereka. Di satu sisi, kita harus angkat topi sih buat manajemen ESA. Mereka sukses besar mangkas utang masa lalu sampai DR-nya neken di bawah 0,6 kali. Keren kan? Tapi, karena ESA ini swasta murni, mereka tetap punya kerentanan kalau suku bunga makro lagi bergejolak. Beda cerita sama PJO. Sebagai anak emasnya Pertamina, utang mereka nggak cuma super rendah, tapi mereka juga punya privilege buat nerbitin obligasi hijau global dengan bunga yang sangat-sangat murah. Jadi kalau diibaratkan perang modal, stabilitas BUMN PJO jelas memimpin. Terus, mari kita tes arus kas operasionalnya. Ini ibarat lomba tahan napas nunggu balik modal. Arus kas ESA itu 100% terekspos sama naik turunnya harga amonia dan gas alam global. Ya kalau harganya lagi hancur, margin mereka ikutan tergerus habis. Sebaliknya, PGOE ini punya bisnis utilitas yang ibaratnya kebal krisis. Kok bisa? Karena mereka dilindungi sama kontrak take or pay jangka panjang sama PLN. Artinya, seburuk apapun badai ekonomi di luar sana, PLN tetap wajib beli listrik mereka. Aman banget kan? Dan ini kelihatan banget dari cara mereka cari pendanaan.
SSA sadar betul sama limitasi modalnya, makanya mereka pinter banget milih jalur adaptasi brownfield. Maksudnya, mereka nggak bangun pabrik baru dari nol. Mereka cuma nempelin teknologi carbon capture di pabrik yang udah ada. Belanja modal jadi jauh lebih hemat. Di sisi lain, PGEO yang modalnya raksasa ini pakai skema project finance skala besar buat pendekatan greenfield. Mereka bangun fasilitas terintegrasi dari nol supaya neraca induk perusahaannya tetap aman. Dua-duanya strategi yang cerdas sih, disesuaikan sama otot finansial masing-masing. Masuk ke bagian keempat, sinyal beli dan risiko, panduan investor. Nah, sebagai investor retail, ngerti teori makro aja nggak akan otomatis bikin kita cuan. Kita butuh taktik di lapangan. Perhatiin 3 indikator utama ini. Pertama, re-rating valuasi. Nanti, pas manajer investasi mulai melabeli saham-saham ini sebagai utilitas hijau, rasio PE mereka bakal berekspansi. Kedua, cek efisiensi capex-nya. Perhatiin emiten mana yang milih teknologi elektrolisis alkaline yang udah matang dan murah dibanding teknologi PIM yang mahal gara-gara butuh material langka. Kalau mereka pilih yang murah, berarti manajemennya peduli banget sama efisiensi laba. Ketiga, ini yang paling ditunggu, inklusi indeks ESG. Kalau saham ini sampai masuk indeks top kayak MSCI atau KHT, siap-siap aja ada banjir dana pasif dari institusi global yang bakal dorong harganya naik terus. Tapi tunggu dulu, sebelum kita selesai, saya wajib ngasih disclaimer yang membumi nih. Tolong dengerin baik-baik ya. Analisis kita hari ini sama sekali bukan ajakan buat beli atau jual saham tertentu. Narasi amonia hijau ini emang seksi banget, tapi ya jangan ditelan mentah-mentah juga. Ingat, semua keputusan investasi saham itu ada risikonya. Dan melindungi portofolio itu 100% tanggung jawab kalian masing-masing. Jangan pernah asal pencet buy cuma gara-gara FOMO atau euforia pasar sesaat. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan kritis buat kalian renungkan. Dari kelima jagoan yang udah kita bedah tadi, menurut kalian proksi mana sih yang neracanya paling sehat buat bertahan di transisi panjang ini tanpa bikin portofolio kalian ikutan hangus di tengah jalan? Teruslah menganalisis pakai kerangka stress test yang tadi kita pelajari, dan pastinya selamat berinvestasi dengan cerdas. Sampai jumpa di analisis selanjutnya ya.